Film diawali dengan adanya seorang bayi laki-laki yang ditemukan oleh sepasang kekasih karena beberapa tahun menikah dan tidak dikaruniai anak. Lalu mereka pun memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Tak hanya itu, mereka berdua akhirnya memberi nama si bayi dengan nama Qiao Feng, dan setelah Feng beranjak dewasa, mereka menyekolahkan Feng ke kuil Shaolin untuk mempelajari bela diri kungfu. Feng yang kini menjadi seorang Shaolin selalu membantu orang yang membutuhkan, termasuk dengan orang tuanya sendiri. Tak hanya itu, Feng juga membantu menumpas perampok yang beraksi di tengah masyarakat suku Kaipang. 10 tahun berlalu, Feng pun kini diangkat menjadi ketua suku Kaipang, dan dengan kedudukannya tersebut, Feng harus memberantas semua kejahatan yang membahayakan seluruh warga. Kali ini Feng sedang memburu seorang biksu abal-abal yang diduga telah menculik seseorang. Benar saja dengan adanya bukti yang ditemukan, sang biksu tidak bisa mengelak lagi dan tak punya pilihan lain. Sang biksu yang berpura-pura menjadi orang suci kini harus menunjukkan identitas aslinya sebagai penjahat. Ia pun memerintahkan beberapa anak buahnya untuk membunuh Feng. Melihat semua anak buahnya berhasil dikalahkan, sang biksu pun turun tangan untuk menghadapi Feng. Meskipun sang biksu mengeluarkan jurus andalannya, terlihat Feng masih jauh lebih unggul dan dapat mengalahkan biksu tersebut. Lalu setelah Feng mengeluarkan jurus 18 telapak tangan penakluk naga, si biksu akhirnya menyadari bahwa orang yang ia lawan adalah Qiao Feng, ketua suku Kaipang. 我諗你唔適應我哋中原氣候。 Singkat cerita, Feng akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Namun di tengah jalan, Feng dijegat oleh seluruh warga suku Kaipang. Pada saat itu, Feng dituduh telah membunuh wakil ketua suku Kaipang yang bernama Tuan Ma. Dan dengan bukti sebuah surat yang ditulis langsung oleh Tuan Ma sendiri, mereka semua percaya bahwa Feng adalah seorang pembunuh. Kaipang 混入咗個外族狗，地位甚高，就係你。你想講咩啊？ 被奸人所害。 Di dalam isi surat tersebut mengatakan bahwa Feng berasal dari suku Khitan, di mana beberapa tahun yang lalu sepasang kekasih dari suku Kaipang menemukan Feng dalam keadaan terlantar. Tak hanya itu, dalam surat tersebut mengatakan bahwa Feng berencana untuk menghancurkan suku Kaipang. Sebagai seorang istri dari wakil tetua Kaipang, Nyonya Ma pun menuntut keadilan atas kematian suaminya tersebut. Pada kenyataannya, suku Khitan sendiri adalah musuh bebuyutan suku Kaipang. Dan dengan adanya fakta tersebut, seluruh suku Kaipang menginginkan agar Feng dibunuh. Feng yang merasa tidak bersalah kemudian menusukkan sebuah pisau tepat di perutnya. Hal ini menandakan bahwa dirinya benar-benar tidak menginginkan pertarungan antara dirinya melawan sesama penduduk suku Kaipang. Melihat kejadian ini, ketua suku Kaipang yang lain hanya terdiam saja. Dan untuk menghindari pertikaian sesama anggota, Feng terpaksa berhenti menjadi ketua suku Kaipang dan ia pun berjanji untuk menemukan pelaku yang telah memfitnahnya. 我一定會查明真相。 Singkat cerita, Feng akhirnya tiba di rumahnya untuk menemui kedua orang tua angkatnya. Namun hal tak terduga pun terjadi di mana ayah dan ibu angkatnya menjadi korban pembunuhan. Lalu di saat bersamaan dua orang warga mendatangi rumah Feng dan kebetulan menyaksikannya. Mereka pun menuduh bahwa Feng telah membunuh orang tuanya sendiri. Setelah itu, Feng segera menemui gurunya di kuil Shaolin dengan tujuan untuk menanyakan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, hal aneh pun kembali terjadi. Ternyata gurunya ditemukan sudah tak bernyawa. Dan naasnya lagi, salah seorang murid Shaolin menyaksikan hal tersebut dan kemudian menyimpulkan bahwa Feng lah yang telah membunuh gurunya itu.
Pada saat itu, Feng berusaha untuk pergi dan ia menemukan seorang yang cukup mencurigakan. Feng kemudian berhasil menangkap orang tersebut yang terbukti telah mencuri kitab Shaolin. Di saat itu pula, para Shaolin menemukan keberadaan Feng dan menyadari bahwa dirinya bukanlah seorang pembunuh. Feng kemudian mengembalikan kitab tersebut, namun seorang biksu di sana sangat yakin bahwa Feng adalah seorang pembunuh. Apalagi beberapa hari yang lalu, Feng telah membunuh orang tuanya. Dengan prasangka tersebut, seorang biksu mencoba untuk membunuh Feng menggunakan jurus tapak besi. Namun, Feng berhasil menangkis serangan tersebut. Akibat efek dari jurus tersebut, si pencuri kitab Shaolin akhirnya terhempas dan terungkaplah jika si pencuri itu adalah seorang gadis. Tak ingin bertarung antara sesama Shaolin, kemudian Peng berusaha pergi bersama gadis yang berhasil ia tangkap. Lalu setibanya di tempat yang aman, Feng dengan segera menyelamatkan gadis tersebut akibat dari jurus tapak besi yang cukup mematikan. Gadis tersebut akhirnya mengaku bahwa dirinya bernama Azu, yaitu seorang budak yang mendapat perintah dari tuannya untuk mencuri kitab Shaolin. Azu terpaksa melakukan hal itu sebab tuannya berjanji jika ia berhasil mencuri kitab Shaolin, maka Azu akan dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Feng yang baik hati kemudian memberikan makanan dan juga pakaian kepada Azu. Dan keesokan harinya, Feng harus membawa Azu untuk berobat kepada seorang tabib yang dapat menyembuhkan Azu akibat jurus tapak besi. Karena jika terlambat, Azu akan tewas karena terlalu kuatnya jurus tersebut. Untuk sementara waktu, Feng memberikan energinya kepada Azu agar gadis tersebut dapat bertahan meski hanya bersifat sementara. Karena kebaikannya, Azu dapat bertahan sampai saat ini. Dan tak hanya itu, ia juga berjanji untuk menemani Azu sampai ia sembuh dan bisa menemui orang tuanya. Setelah 1 hari menempuh jarak yang cukup jauh, Feng akhirnya tiba di tempat kediaman tabib yang bernama Su. Tak disangka dan tak diduga, beberapa biksu Shaolin dan juga warga suku Kaipang ternyata sudah berada di sana. Melihat kedatangan Feng, tiba-tiba tangan mereka menjadi gatal, tapi bukan karena kurap ataupun kudis, itu karena mereka semua sangat marah dan ingin membunuh Feng yang saat ini dicap sebagai pembunuh. Lalu tak berselang lama, Tabib Su pun datang menemui Feng. Namun sayang, tabib yang juga keturunan asli suku Kaipang ini menolak untuk mengobati Azu dengan alasan orang yang membawa Azu adalah seorang pembunuh. Pada saat itu, Tabib Su memberikan satu syarat kepada Feng. Jika Feng bersedia untuk menyerahkan diri, maka tabib itu bersedia untuk mengobati Azu. Demi kesembuhan Azu, sekaligus ingin menepati janjinya, Feng akhirnya menyetujui permintaan sang tabib, meskipun hal tersebut dilarang oleh Azu sendiri. Singkat cerita, Feng kemudian mengajak mereka untuk minum sebagai tanda terputusnya tali persaudaraan antara dirinya bersama suku Kaipang. Dan setelah itu, jual beli serangan pun terjadi di antara mereka. Ketika Feng melawan beberapa pendekar Kaipang, ia sangat kewalahan untuk menaklukkan mereka. Akan tetapi dengan jurus andalannya, yakni jurus 18 telapak tangan penakluk naga, Feng pun berhasil mengalahkan mereka semua. Pertarungan pun masih terus berlanjut. Memang ya, si Peng ini benar-benar sangat kuat melawan musuh segitu banyaknya, tapi tetap berdiri kokoh seperti semen 3 rodi.
Melihat Feng yang sulit untuk dikalahkan, Nyonya Ma malah berniat ingin menghabisi Azu sebagai balasan atas koitnya sang suami. Namun dengan cukup cepat pada saat itu juga, Tabib Su menusukkan sebuah pisau kepada Feng yang mengakibatkan Feng merasa kesulitan untuk melawan mereka. Lalu dalam keadaan yang sangat memprihatinkan ini, Feng mendapatkan pertolongan dari seorang misterius yang kemudian membawanya ke sebuah tempat. Di saat Nyonya Ma akan menghabisi gadis itu, seketika Tabib Su menghentikannya. Tujuannya tersebut adalah semata-mata supaya Azu tetap hidup dan Feng pasti akan terpancing untuk menjemput Azu kembali. 醫翻好佢。 Di sisi lain, Feng juga berhasil disembuhkan oleh orang misterius yang telah menolongnya. Orang misterius tersebut merasa marah kepada Feng karena Feng sebagai orang keturunan suku Khitan rela mati demi menolong Azu dari suku Kaipang. Belum sempat mengetahui siapa dia sebenarnya, orang misterius itu kemudian pergi meninggalkan Feng. 人類自連命都唔要，仇恨不共大天，親生父母。我相信我親生父母。你知道自己係邊個？ Sementara itu, di tempat berbeda, Azu berhasil melarikan diri setelah dirinya menyamar sebagai tabib. Lalu Azu mencoba untuk membunuh si tabib dan membakar klinik miliknya. Sin pun beralih kepada atasan Azu yang bernama Murongfu. Ternyata ia adalah seorang pemimpin kerajaan. Murongfu sendiri memiliki niat buruk di mana ia berkeinginan untuk menghancurkan suku Kaipang. Dan ternyata keributan yang selama ini terjadi adalah ulah dari Murongfu sehingga Peng difitnah sebagai pembunuh. Singkat cerita, Feng pun berusaha untuk mencari keberadaan Azu dan tak lama kemudian mereka akhirnya bertemu di sebuah bukit. Setelah itu, Feng kembali mencari informasi siapa yang telah menyebabkan kekacauan yang terjadi selama ini. Feng pun segera bergerak dan berhasil mendapatkan informasi dari pertemuan antara salah satu ketua Kaipang yang bernama Baijing bersama dengan Nyonya Ma. Ternyata, mereka berdua adalah orang suruhan dari Murongfu untuk membuat onar demi menyingkirkan Feng dari dunia persilatan. Wajar saja Murongfu melakukan hal tersebut karena Feng adalah seorang pendekar yang sulit untuk dikalahkan. Feng juga mendapatkan informasi bahwa seseorang yang telah membunuh orang tuanya adalah Duan Zhengchun dari desa Jinggu. Setelah berhasil mengumpulkan beberapa informasi, Feng yang ditemani Azu kemudian bergegas menuju ke desa Jinggu dengan maksud untuk membalaskan dendam kematian orang tuanya. Sesampainya di desa Jinggu, Duan Zhengchun tampaknya sedang melakukan latihan bersama putrinya yang bernama Azi. Lalu di sela latihan tersebut, kalung milik Aji terjatuh tepat di depan Azu, sehingga Azu pun mengambil kalung tersebut. Di saat itu pula, Feng memperkenalkan diri kepada Duan Zhengchun dan mengatakan bahwa malam ini ada urusan penting yang harus diselesaikan. Mendengar hal tersebut, Duan Zhengchun akan menyambut kedatangan Feng di rumahnya pada saat malam hari nanti. Lalu ketika Azu akan mengembalikan kalung milik Aji, ia tidak sengaja mendengar percakapan Duan Zhengchun bersama istrinya. Dalam percakapan tersebut, istri Duan Zhengchun mengatakan bahwa Aji mempunyai seorang kakak yang dulunya ia berikan kepada seseorang. Dapat dipastikan anak yang mereka maksud adalah Azu yang sedang berada di dekat mereka. Pada malam harinya, Feng kemudian mencari keberadaan Duan Zhengchun dan ternyata dia sudah berada di atas perahu. Duan Zhengchun mencoba untuk meminta maaf karena sebetulnya ia benar-benar tidak tahu bahwa orang yang telah ia bunuh adalah orang tua Feng. Lalu tak ada pilihan lain, Feng yang sangat marah akhirnya mengeluarkan jurus andalannya untuk membunuh Duan Zhengchun. Merasa ada yang aneh, Feng menyempatkan diri melihat Duan Zhengchun yang tenggelam dan ternyata orang tersebut bukanlah Duan Zhengchun, melainkan Azu yang menyamar sebagai ayahnya. Diketahui Azu melakukan hal itu karena ia tidak ingin Feng membunuh ayahnya sendiri. Akibat dari jurus yang ia lakukan, Azu pun akhirnya meninggoy.
Setelah itu, Peng segera mengantarkan jasad Azu ke hadapan orang tuanya tersebut. Dan pada saat itu juga Duan Zhengchun menceritakan yang sebenarnya. Mendengar perkataan tersebut, Feng akhirnya sadar jika informasi yang ia dapatkan dari Beijing adalah informasi palsu. Keesokan harinya, dengan penuh amarah, Peng akhirnya segera mendatangi Beijing. Melihat Feng yang ada di hadapannya, Beijing kemudian membuka suara bahwa selama ini ia bekerja kepada Murongfu untuk menghancurkan suku Khitan. Kebetulan pada saat itu, Nyonya Ma juga berada di tempat tersebut dan berkat bantuan dari Aji sang adik dari almarhumah Azu, semua rencana mereka akhirnya terbongkar, di mana mereka berdualah yang membuat kekacauan atas apa yang terjadi selama ini. Feng yang sangat geram kemudian menghajar Beijing dan di waktu yang sama Murongfu ternyata sudah berada di tempat tersebut. Bukannya membantu Murongfu malah membunuh Beijing, begitupun juga dengan Nyonya Ma yang juga terbunuh oleh anak buah Murongfu. Untuk rencana selanjutnya, Murongfu akan segera membunuh Feng, lalu sebuah pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Di dalam pertarungan itu, Feng dibawa ke tempat di mana para orang-orang Kaipang mati digantung, dan tentu saja hal itu membuatnya sangat marah. Di tengah pertarungan itu, Feng cukup kewalahan dan hampir saja tewas. Namun pada akhirnya, ia bangkit kembali setelah mengingat pesan gurunya ketika berada di kuil Shaolin. Sehingga Feng pun berhasil mengalahkan Murongfu. Setelah pertarungan tersebut, beberapa warga dari suku Kaipang melihat kemenangan Peng terhadap Murongfu. Mereka pun kini menyadari bahwa Feng telah difitnah oleh temannya sendiri. Singkat cerita, Feng kemudian pergi ke sebuah desa di mana jasad Azu disemayamkan. Di tempat tersebut, sesuai dengan janjinya kepada Azu, Feng akan resign dari dunia persilatan dan akan menjadi pengusaha kambing setelah berhasil menyelesaikan semua masalahnya. Sin beralih ke Murongfu, ternyata ia masih hidup setelah ayahnya berhasil menyelamatkannya. Ayahnya tersebut bernama Murongbu, seorang pendekar ahli pedang yang cukup terkenal. Ia sengaja mengasingkan diri selama bertahun-tahun untuk jualan sembako agar anaknya tersebut bisa hidup mandiri untuk memajukan kerajaan. Dan di sisi lain, Peng pun akhirnya bertemu dengan ayah kandungnya. Ia sendiri bernama Yuan Shen, di mana pada sebelumnya Yuanlah yang telah membunuh biksu Shaolin dan orang tua angkat Feng. Masih belum jelas apa motif di balik pembunuhan tersebut. Flashback ketika Peng masih kecil, Yuan Shen dan istrinya sedang dalam perjalanan menuju ke desa mereka. Namun di tengah perjalanan mereka mendapat serangan dari sekelompok jubah hitam yang dipimpin langsung oleh Murongbu. Akibat dari pertarungan tersebut, istri Yuan Shen akhirnya terbunuh dan untuk Feng sendiri, ia ditinggalkan di tempat tersebut oleh ayahnya.
Pada saat ini juga berlatar di tempat yang sama, Yuan Shen dapat bertemu kembali dengan Murongbu dan film pun berakhir.